Yo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng gua admin kosan studio. Seperti yang kita tahu, kebanyakan live action itu sering gagal dalam mengadaptasi suatu seri. Bisa karena cerita yang diubah jauh dari manganya atau animenya. Dan ada beberapa adegan manga yang gagal diadaptasi jadi live action. Namun makin kesini dengan semakin canggihnya teknologi, ada beberapa adaptasi yang bisa dibilang sukses dalam mengadaptasi suatu seri. Untuk pembahasan kita kali ini sebenarnya videonya udah pernah Mimin buat di beberapa tahun yang lalu. Namun untuk pembahasan kita kali ini ada beberapa judul live action baru. Dan juga video ini dibuat di pertengahan tahun 2024. Jadi nantinya kalau ada live action bagus lagi di tahun-tahun mendatang, bakal kita buat video yang berbeda. 領域展開無料空所 Oke, kali ini ada judul yang paling populer sedunia yang sukses diadaptasi sama Netflix dan menghilangkan pandangan kita bahwa kalau adaptasi yang dibuat sama orang-orang bule itu bakal selalu gagal. Tapi emang sih kebanyakannya begitu. Terus kenapa bisa dikatakan live actionnya One Piece ini sukses? Sebab mereka jelas mengikuti kemauan liar Oda Sensei selaku kreatornya One Piece dalam pembuatan seriesnya. Mulai dari ras para kru topi jerami yang mengikuti sumber asli yang Oda berikan. Lalu kemudian dibantu juga suksesnya para aktor dalam memerankan karakter yang ada di manga One Piece. Dan juga cerita yang masih mengikuti garis besar sesuai manganya walaupun ada beberapa pengubahan karena keterbatasan durasi. Karena yang Mimin lihat, beberapa episode anime kemudian dipres menjadi beberapa episode live action saja. Walaupun seperti yang kita tahu bahwasannya anime One Piece itu banyak fillernya. Jadi seri satu ini menurut Mimin cukup sukses dalam mengadaptasi cerita One Piece. Gimana menurut kalian soal live action One Piece? Tulis di kolom komentar di bawah. Lanjut, kali ini ada salah satu seri live action terbaru yang cukup seru buat diikutin dan baru tayang beberapa episode. Dengan judul yang cukup panjang yaitu Furitsumore Kodoku na Shio. Mengadaptasi sebuah manga dengan judul yang sama. Untuk seri live actionnya sendiri bakalan memiliki dua alur waktu yang berbeda. Dimana untuk alur waktu yang pertama itu di masa sekarang bercerita tentang Saikijin, seorang mantan penyelidik kepolisian yang didatangi oleh seorang wartawan yang kemudian menanyainya tentang sebuah kasus hilangnya seorang gadis yang ternyata memiliki hubungan dengan kasus yang pernah ia tangani dulu. Lalu kemudian kita bakal dibawa ke alur waktu yang kedua, di mana untuk alurnya yang kedua ini kita bakal dibawa ke masa lalunya si Saikijin ini ketika ia sedang menyelidiki sebuah rumah yang dilaporkan dirampok, di mana rumah tersebut dimiliki oleh seorang misterius bernama Haikawa Juzo yang telah lama menghilang. Setelah diselidiki, ternyata di gudang di rumah tersebut terdapat 13 kerangka anak-anak. Selain menemukan kerangka anak-anak, di gudang tersebut juga terdapat sebuah tanda yang cukup misterius yang ternyata berhubungan dengan sebuah kultus aneh. Bagi kalian yang penasaran pengen nonton seri ini, kalian bisa langsung aja search di Google karena untuk versi resminya sendiri sangat sulit diakses bagi orang Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini masih ada salah satu series yang adaptasinya juga cukup sukses nih. Namun kali ini ditayangkan oleh salah satu layanan streaming yang mungkin kalian sering dengar, yaitu Disney Plus. Dan mungkin sebagian dari kalian pasti tahu dengan judul seri satu ini, yaitu Gannibal. Bagi kalian yang belum tahu, Mimin ceritain ya. Untuk seri satu ini sendiri bercerita tentang seorang polisi bernama Daigo Agawa yang ditugaskan di sebuah desa kecil yang cukup terpencil, di mana ia dan keluarganya harus pindah ke desa tersebut. Di hari pertama ia pindah ke desa tersebut, ia menemukan mayat salah seorang penduduk desa yang kematiannya ini cukup misterius, yang ternyata merupakan salah seorang anggota dari salah satu keluarga yang cukup ternama di kampung tersebut, bernama keluarga Goto.
Keluarga ini cukup terpandang namun dikelilingi dengan misteri yang cukup membuat kita penasaran. Dan banyak kabar yang mengatakan bahwa keluarga tersebut adalah keluarga kanibal. Seri satu ini tayang tahun lalu sebanyak 7 episode untuk season pertamanya. Dan untuk lanjutan ceritanya sampai saat ini di pertengahan tahun 2024 belum jelas kapan season 2-nya bakalan dilanjutkan. Oke, kembali lagi ke adaptasi movie. Kali ini ada adaptasi dari sebuah seri legendaris yaitu City Hunter. Seri ini sendiri sebenarnya udah beberapa kali diadaptasi jadi live action. Pertama ada adaptasi dari Cina dengan MC utamanya itu Jackie Chan. Lalu kemudian ada adaptasi Korea dengan MC Lee Min Ho. Dan yang bakal kita bahas kali ini adalah adaptasi versi asli yang bisa dikatakan pulang kampung karena merupakan adaptasi live action versi Jepang yang tayang di Netflix. Bagi kalian yang belum lahir di masa penayangan anime maupun manga City Hunter ini sendiri bercerita tentang Ryo Saiba, seorang detektif swasta pro, namun memiliki sifat yang 11-12 sama Jiraiya Sensei, yang pasti kalian tahu sifatnya itu apa. Dan untuk adaptasi versi Jepangnya ini sendiri bakal mengambil kisah awal dari petualangannya Ryo Saiba dalam mencari dalang di balik matian sahabatnya yang bernama Makimura Hideyuki, yang nantinya bakal dibantu oleh adik sang sahabat yang bernama Makimura Kaori. Untuk movie adaptasi versi Jepang ini sendiri sangat recommended karena karakter Ryo Saiba di versi adaptasi Jepangnya ini sangat sukses diperankan oleh Ryohei Suzuki. Dan yang terakhir itu ada salah satu adaptasi live action dari salah satu seri favorit Mimin yang cukup underrated dan gak banyak orang yang tahu, yaitu Golden Kamuy, yang dibuat adaptasi live actionnya di tahun ini sama Netflix, yang diperanin oleh salah satu aktor spesialis live action yaitu Yamazaki Ento. Untuk movie-nya sendiri bakal mengadaptasi bagian awal dari serinya, di mana Sugimoto pertama kali bertemu dengan Asirpa. Yang jujur Mimin agak kecewa sama karakter Asirpanya ini karena di sini terlihat terlalu tua dan ketinggian. Karena Asirpa yang ada di manga itu orangnya agak lebih pendek lagi dan sedikit berumur agak muda. Walau sebenarnya akting si beliau ini sebenarnya cukup keren. Kalau kalian penasaran sama nggak tahu gimana alur cerita Golden Kamuy ini, kalian bisa tonton video yang ini. Di situ udah Mimin jelaskan secara lengkap. Overall setelah Mimin nonton seri adaptasi Golden Kamuy ini sendiri, adaptasinya cukup keren dan cukup sukses mengadaptasi komedi dari seri manga dan animenya. Walaupun raut wajah yang aneh yang khas dari animenya itu agak sedikit dikurangi di seri live action ini, karena ya Mimin paham bakalan susah nantinya kalau harus mengikuti mimik wajah yang ada di animenya. Oke guys, itulah beberapa judul live action yang bisa dikatakan cukup sukses dalam mengadaptasi sebuah karya. Kalau ada live action keren lain yang gak masuk dalam list Mimin, kalian bisa bantu nambahin di kolom komentar di bawah. Sekian dulu video kita kali ini, lebih dan kurang Mimin mohon maaf. Like aja kalau kalian suka video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya. Dan share juga ke teman-teman kalian sama Wibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.